Tes 1 2 3, suara saya jelas ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kurang jelas, tulis di kolom chat ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai ya, kita sambil nunggu teman-teman yang lain, kita review dulu pergerakan IHSG ya. Oke, jadi buat Bapak Ibu yang sudah ada di room, bisa di-setting dulu ya untuk menu-menunya. Jadi di sini kita pakai HotSPC Miraset. Bapak Ibu bisa download ya di www.miraset.co.id, nanti pilih HOTS, terus pilih download buat yang belum punya atau belum install HotSPC Miraset. Nah, buat yang sudah install bisa disiapin dulu ya, di setting layoutnya. Di sini saya pakai kode 0200 ya. Nah, ini pakai menu running, kemudian pilih running trade and interest stock, kodenya 0200. Terus kemudian Bapak Ibu pilih kode 0500 multichat ya. Multichat ini untuk settingannya itu kita pakai Bollinger Band, candlestick, volume chart, kemudian momentumnya pakai RSI, kemudian pakai MACD juga. Terus ini karena nanti kita live trading, jadi mungkin fokusnya lebih ke bid offer, tapi sekali-kali kita buka chart juga untuk melihat view gambaran besarnya seperti apa trennya saham tersebut. Jadi tetap ditampilin nggak apa-apa. Kemudian kode 0100 di stock jinner itu Bapak Ibu masuk menu ranking ya. Menu ranking di sini, kemudian pilih stock dinner atau loser, kodenya 0100, atau bisa langsung searching di sini ya, di searching yang paling kiri atas, itu langsung kode nanti muncul biasanya. Terus kemudian pilih stock price, kodenya 0001, kemudian ada lagi 017, ini dipakai boleh, tidak boleh, kalau mau ditampilin aja. Ini untuk ngecek Broksum 1 hari sebelumnya ya. Jadi ini contoh saya taruh, saya flashback tanggal 14. Jadi ini untuk melihat mutasi transaksi Medco hari kemarin, contohnya seperti itu. Nah, sebelah sisi kiri ini running trade nanti buat ngelihat saham-saham yang lagi rame gerak. Terus kemudian sebelah sisi kanan ini adalah watchlist ya. Watchlist yang beberapa saham beberapa hari terakhir kemarin rame ya. Terus kemarin beberapa ada juga yang menjadi top gainer juga. Kita tampilin di sini. Ini juga bisa Bapak Ibu taruh sebagai indeks pribadi atau watchlist pribadi saham-saham yang sering dipantau. Tujuannya apa? Kalau nanti dari salah satu saham ini ada yang gerak secara volume dengan gerakan yang cepat dan signifikan, kita bisa langsung ngecek gitu. Itu ya. Oke, kita review IHSG dulu ya.
IHSG kemarin ditutup naik tipis ya di 7.400 sekian. Dan berhasil all time high ya. Kalau kita tarik garis ini berhasil all time high. Terus all time high terakhir kemarin di 7.454 dan hari ini masih berpotensi untuk bullish karena kita lihat indikator MACD-nya ini masih bergerak positif histogramnya. Terus kemudian untuk momentumnya RSI masih bergerak ke atas. Jadi masih ada potensi ya. Oke, saya buka langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita pelatihan lagi ya live trading tanggal 15 Maret 2024 hari Jumat. Jadi buat teman-teman yang baru join, nyesuaiin aja layout-nya di setting dulu. Terus sebelumnya saya disclaimer ya, nanti apapun yang saya instruksikan untuk buy maupun sell itu disclaimer, teman-teman boleh ngikut, enggak juga boleh. Terus kalau buat teman-teman yang baru belajar, yang baru ngikutin ini ya live trading saya, saran saya bisa ngikutin pakai lot kecil dulu ya, pakai lot kecil dulu atau tes lot dulu, belajar, jadi belajar polanya bid offer seperti apa gitu. Oke, ini ada pertanyaan Antam, MTEL, Toba, Arto, SMGA. Ya, memang kalau kita review beberapa hari terakhir nikel, indeks nikel naik cukup tajam. Jadi saham-saham seperti Antam, Inco itu ya lumayan fluktuatif. Kemudian salah satunya lagi NIKL ya. NIKL ini juga kenceng ya 2 hari ARA kemarin. Cuman ARA yang kedua ini meninggalkan gap yang cukup lebar. Jadi ini juga agak riskan, sudah agak riskan ya. Antam ini sudah mulai kelihatan bullish ya, sudah mulai kelihatan bullish. Kalau kita tarik trend line-nya ini sudah mulai uptrend gitu ya, jangka pendek. Nah, kalau kita tarik garis trend line-nya ini sudah mulai uptrend jangka pendek dan ini sudah nembus upper Bollinger Band. Tapi Antam ini beda ya sama yang pergerakan dulu. Kalau dulu nikelnya naik, emasnya naik, Antam juga ketarik cukup tinggi naiknya. Tapi akhir-akhir ini kalau saya lihat Antam ini respon dengan indeks korelasinya nggak selalu positif gitu loh, dan naiknya pelan-pelan. Nah, terus untuk perdagangan kemarin yang paling aktif di perdagangan ada MEDC karena oilnya naik, kemudian SSIA, itu kemarin SSIA sempat saya spill di grup ya, dan memang sudah cukup tinggi sekarang, sudah 4 hari ARA, jadi sudah agak beresiko. Kemudian kalau saham-saham blue chipnya ya ASI ya, ASI kemarin naik, terus berhasil rebound, ya NDF ini juga disupport ya, gitu. Oke, sekarang jam 8.59. Jam 8.59 pre-opening Astra lompat ke 5.300, BMRI juga lompat. BBRI kebanting karena kemarin ex-dead dividend. BBNI apa ex-dead ya? Sepertinya ex-dead juga ini hari ini kebanting. Jadi IHSG hari ini berpotensi merah ya. Ini sudah pre-opening merah. Jadi teman-teman jangan agresif untuk entry karena hari Jumat memang biasanya indeks sering merah seperti itu. Oke. Oke, ini sudah jalan ya perdagangan jam 9.00. Wah, NIKL sudah lompat. Di kita skip aja ya. Sudah 2 hari ARA. Hati-hati. Energi sama Medco juga lompat ya.
Oke. Eh, oke, MACD pantau ya teman-teman ya. MACD sama energi pantau. Terus oke, masih lemot ini sepertinya. Asingnya inflow terus gede. Tapi sepertinya ini masih profit taking wajar ya, ada yang buang. Wih, NIKL udah 10% ya. Oke, energi. Doit. Oke, Doit kita cek ya, Doit. Oke, Doit tarikan pertama 42 4 432 ya. Oke, Doit boleh hajar ya tes lot. Boleh hajar 430 tes lot. Oke, boleh hajar. Oke, ini profit taking dulu ya teman-teman ya. Oke, ini ditahan di 410 karena ini support. Jadi kalau teman-teman mau ngambil lagi ya, mau ngambil agak banyak, base buy-nya area ini ya. Base buy-nya area ini 412, 414. Oke, ini masih dilawan ini. Doit ini buat swing bisa ya teman-teman ya. Kemarin saya review di YouTube, chartnya oke ya. Nah ini chartnya cukup oke. Nah ini supportnya teman-teman 400 sama 410. Oke. Gila nikel masih diajar terus. Padahal harusnya udah koreksi nih. Oke. Oke, kita lihat top gainer transaksi 10 miliar ke atas ya. Ini masih ada BRIS, MEDC, DGNS, energi. DGNS ini juga menarik ya teman-teman. Ini tarikan tarikan pertama paling gede untuk volumenya di 396 sampai 400. Tungguin dulu aja, udah lompat 14%, tungguin dulu aja ya. DGNS di watchlist dulu. Oke, energi kita cek ya, energi ya. Tarikan pertama di 228 ya, volumenya di sini paling gede di 228.
Dan ini harus dijaga ya, 228 nggak boleh turun di bawah itu. Nah, terus ini kosong ya bitnya, ini harus keisi kalau saham ini mau ditarik. Ini harus keisi. Oke, hari ini indeksnya merah dalam ya. Nggak dikasih ya ini BGNS. Oke, transaksi udah capai 10 M, saham ini cukup ramai diperdagangkan. Oke, Tins kita coba ya. Oke, so far untuk buying powernya ini masih lebih besar daripada yang sell. Tarikan trade book-nya paling gede di 820 sama 825. Ini kalau Tins ini memang dia bid overnya normalnya memang segini ya teman-teman ya. Nah, cuman ini lumayan ada over tebal di 850 sama 865 dan 860. Oke, ini 86 830 tebel nih. Harusnya kalau dimakan habis saham ini arahnya bisa ke 850 nih. Oke, Tins boleh ini ya, boleh tes lot ya ambil ya. Boleh coba ambil 825 sampai 830 buat yang telat tadi. Tins boleh ambil ya teman-teman ya. Oke, ini masih di HK nih. Ya, ini masih di HK terus. Sekarang posisi 835 di tes. Oke, kena ya 835, 850 nih. Harusnya kena nih 850. Oke, tadi ada yang konsultasi.
PTPP. Sebentar ya, kita pantau Teams dulu ya. Lagi rame. Kita pantau Teams dulu. Oke, kayak gini tuh dimakan terus ya. Nah, ini udah digoreng kayak gini tuh. Nah, ini udah mulai tebelin, 80, 850 diajar. Ya. Oke, ini udah 1 kali lipat nih yang HK. Oke, jadi pola saham yang lagi rame itu kayak gini teman-teman ya. Bid overnya itu dia aktif terus nih. Nah, di sini kalau kita lihat ada yang makan, kemudian ada yang ngebit, nambahin gitu kan. Jadi kalau ada yang min di sini, ya ada yang min di sini, angka-angka min plus ini ada yang nambah, ada yang ngurangin. Nah, kena kan teman-teman ya, 850 kena ya. Oke, masih rame ini ke atas. Nah, mantap nih Timah. Ini saham ini agak aneh sebetulnya dari sisi apa ya? Kemarin ada berita katanya lagi kena apa namanya kasus ya, kasus katanya kena KPK ya. Tapi malah sahamnya digoreng terus. Udah ini terus ini 870 udah jebol tadi ya, antrian yang tebel-tebel. Ada yang dapat tadi PT Timah. Kalau kalau lebih rame kanan atau kiri bid sell-nya Mas? Lebih rame yang kanan ya. Jadi kanan itu overnya harus keisi ya, harus keisi kemudian rame ya, rame nahan, rame makan ya, makannya dua papan kadang, terus kemudian diisi, kemudian dimakan lagi diisi, tapi naik tangga terus. Nah, dapat 830 timah ada yang dapat 830 jual 870. Mantap, happy cuan. Oke. Jadi fokusnya ke over yang tebel ya teman-teman ya. Tapi tebel itu bukan berarti tebel rapet ya. Jadi ada lubang-lubangnya kayak gini. Nah, ini potensinya masih kuat ke atas. Masih kuat ke 900 gitu ya. Nah, ada tipikal kayak gini, bidnya kosong tapi overnya tebel di sini. Ada tipikal saham yang bidnya keisi penuh, terus kemudian overnya overnya juga hampir keisi penuh tapi nggak sampai atas gitu loh. Teman-teman perhatiin yang ini loh, yang ini loh. Nah, ini ada yang nambah, ada yang eh, merah. Nah, kalau merah ini dimakan nih, misalnya min 15, min 50 itu dimakan ya. Nah, kalau nambah ini dia nambah lot pasang jual. Kalau sebaliknya kalau dia ke kiri berarti merah yang di kiri berarti dia hajar kiri gitu loh. Nah, kalau kayak gini kanan kiri sama-sama nebelin aktif. Nah, ini mulai 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 profit taking nih. Kita lihat mulai profit taking. Oke, ini ya, kita jawab beberapa pertanyaan ya. PTPP boleh nyicil. PTPP kalau hari ini sih masih koreksi ya, teman-teman.
PTPP ini. Nah, kalau sekilas lihat teknikalnya, dia udah di bawah middle Bollinger Band sih. Jadi secara trendline posisinya udah mulai naik ke bawah. Nah, terus biasanya kalau ada yang nebelin 480 sama 470, ini tuh kayak apa ya? Kayak bandar tuh jagain harga di sini gitu loh. Nah, biasanya kalau ada bid tebel di bawah seperti ini, biasanya harga akan kedorong ke situ. Itu sih. Kalau saya sih PTPP wait and see dulu ya. PTPP wait and see. Terus ada yang tanya MTEL Toba. MTEL tunggu dulu ya. Ini sepi ya. Value transaksi cuma 580 juta. Dan ini open sama dengan high ya. Open sama dengan high ini biasanya mesti turun ya. 90% mesti turun kecuali high-nya ini bisa dijebol ke 630 gitu. Jadi MTEL wait and see dulu. Toba Toba juga sama open sama dengan high wait and see dulu. Terus SMGA SMGA sepi ya. Sepi wait and see dulu. Arto ada yang tanya Arto. Arto masih sepi nih ya, masih sepi. Sebetulnya sebetulnya ini sisi overnya ini dia udah keisi 2770 sama yang atas. Ini biasanya indikasi antrian naik. Cuman sayangnya bidnya kurus, yang bawah ini kurus kosong ya. Bid ini harus keisi dulu. Kalau dari chart Arto ini sideways ya kalau dari chart. Tapi dia ketahan di MA 200 nih. Nah, ini dia ketahan di MA 200. Jadi posisinya sebetulnya udah di support. Eh, mungkin lebih ke spekulasi buy ya kalau Arto ya. Spekulasi dan cenderung cenderung swing pendek karena kalau di scalping ini sahamnya belum aktif gitu loh. Batasan sepi itu sampai berapa volumenya, Pak? Paling aman masuk di saham yang volume transaksi sudah berapa. Jadi kalau masih menit-menit awal itu fokusin ke ini Pak Rudi, ke apa namanya value transaksi. Paling nggak value transaksi minimal 10 M ke atas. Nah, atau mendekati 10 M ke atas. Nah, ini kayak Maha, SSIA, DGNS kan rame semua nih yang volumenya 10 M ke atas. Nah, terus Pegas, Tins ya, Tins jadi top gainer ya, yang tadi saya rekomendasiin buy jadi top gainer. Nah, kalau melihat dari volume itu relatif karena bid offer itu ada yang volumenya gede, ada yang enggak. Kalau volumenya gede kayak Goto ya harus puluhan puluhan juta lot kalau bikin rame gitu. Tapi paling enggak umumnya saham yang rame itu biasanya volumenya 200.000 ke atas, 200 sampai 500.000 ke atas. Tapi buat yang saham beredarnya kecil kayak Arto itu biasanya dengan transaksi volume yang 200.000 ini sudah otomatis sahamnya udah naik sampai puluhan persen biasanya gitu. Oke, ada yang tanya BBTN, BBTN, BBTN sih saya swing ya. Kemarin tadi malam data review di YouTube. Kalau saran saya swing hari ini profit taking wajar ya. Ini masih sepi ya profit taking wajar. Swing boleh entry area ini 1390 sampai 1400. Ini buy tahap pertama kalau dapat ya BBTN. Oke, Ruis Pani NIKL masih bisa masuk nggak?
Waduh, udah arah ini KL. Tadi udah ini ya. Saya ini KL tuh sebetulnya udah feeling hari ini dia arah lagi karena kemarin volumenya cukup gede. Cuman satu karena volumenya cukup kecil ya, volumenya tipis sekali. Jadi bantingannya juga cepat, naiknya juga kenceng dan value transaksi cuman 5M aja dia sudah posisinya sudah hampir arah istilahnya gitu. Makanya NIKL ini hmm, tadi saya nggak apa ya nggak yakin untuk buy gitu kan. Udah jauh nih naiknya jadi ya jangan jangan maksain masuk ya teman-teman. Oke, CNNA Cinema ya. Cinema belum ya, ini open sama dengan high. Pokoknya kalau hari ini ada saham open sama dengan high, kalau mau scalping di skip dulu aja. Karena biasanya mesti open sama dengan high dia turun. Ya, ini kelihatan selnya lebih gede daripada yang buy. Terus Ruis Pani, Ruis Ruis ini minyak ya kalau nggak salah ya. Ya benar, Ruis ini minyak ya. Ruis ini masih sepi sih, Ruis ini. Tunggu dulu aja. Cuman memang kena sentimen minyak kayak MEDC, Ruis, Energi itu kena sentimen minyak. Indeks minyaknya naik kenceng nih. Tunggu dulu aja, tapi saya nggak ngomong jelek, tapi posisinya masih sepi gitu ya. Panik, panik, panik sama ya, masih sepi ya. Wait and see dulu. Oke, Arto udah dibahas. Brand, ada yang tanya brand. Brand sama ya, masih sepi ya. Ini tunggu dulu ya, ini selnya masih dominan. Terus Bris, Bris Esa. Oke, Esa untuk buying powernya ini lumayan. Terus trade booknya tarikan pertama dari 570 sebetulnya. Ini transaksi 2M 570 dan 575. Ini best buy-nya di sini. Sebetulnya ESA ini kalau bidnya yang bawah ini, yang kurus ini ditebelin, sebetulnya potensi naik harusnya. Karena di sini overnya udah ada yang pasang gede di 600, 600,595. Kita lihat chartnya ESA ya. Oke, ESA, ESA sebetulnya chartnya udah mulai ini ya, lumayan. Ini kalau kita lihat dia breakout dari down channel ya. Boleh sih, Esa boleh, boleh dilirik. Kalau mau entry di 570, 575 base buy-nya, karena kita ngelihat tarikan trade book pertama 570. Oke ya. Oke, ada yang tanya Bris masih bisa masuk enggak? Bris ini kemarin profit taking wajar, dia low-nya sampai 2680 ya. Jadi ini supportnya 2680 sama 2700. Ada resist di sekitar 270 sampai 2780 ya. Kalau berisi ini kalau mau ngambil sekarang sih agak ini ya, agak tricky ya. Maksudnya agak spekulasi karena posisinya kemarin udah ketarik kenceng ya seminggu terakhir. Nah, ini dia lagi profit taking wajar.
Nah, supportnya di sini paling bawah. Nah, sama sini. Jadi kalau mau ngambil better di sini sekitar 2550 sama 26. Kalau ngambil sekarang tuh agak jatuhnya spekulasi atau sekalian tunggu 2780 breakout ini. Ya, 2780 breakout. Nah, itu boleh. Kalau 2780 sampai 2800 breakout ini bisa saja dia ke 3000 ya, teman-teman. Jadi untuk kasusnya Breeze ini memang tempo hari kan sudah saya pernah bilang ya, kalau 2600 jebol dia bakal ke 2770 dan kemarin udah ketembus terakhir ke 2960 ini high-nya. Kita ngelihatnya weekly chart, weekly chart sama monthly chart teman-teman. Nah, ini monthly chart-nya bullish sekali kalau saya ngomong Breeze ini. Cuman ini kalau kita ngelihat monthly-nya ini udah kena resist teman-teman. Nah, ini udah kena resist. Nah, ini kena resist dua high-nya 2880 sama 2760. Intinya kalau 2760 bisa lewat, ya dia bisa ke 2880 sampai ke area 3000 ya. Nah, 3000 tembus, dia bisa adakan ke 3980. Jadi pilihannya mending tunggu turun dulu, ya sekitar 26 ya. Kalau misalnya 27 sama 268 gagal bertahan, atau sekalian buy on breakout gitu. Tapi buat swing, kalau Breeze buat swing teman-teman. Oke, berikutnya Telkom ya. Telkom Telkom ini masih sepi ya teman-teman ya. Ini ada yang jagain 3880. Better ngikut antri di bawah sini aja kalau Telkom. Tapi buat scalping hari ini susah ya. Karena ini juga open sama dengan high Telkom. Udah berapa tadi? Ada contoh 3 sampai 4 saham open sama dengan high semuanya turun gitu loh. Jadi gampang aja open sama dengan high itu antriannya arahnya turun sampai nanti siang atau nanti sore. Jadi mending kita cari saham lain. DGNS, aduh masih ditarik ya. Tadi kalau misalnya dikasih guyuran ke 400, berani masuk. 400 sampai 408 lah. Ini tarikan paling gede 408. Deal di akum asing tapi harga di situ-situ aja, kenapa ya Mas? Deal. Hmm, ya juga sih di akum asing. Gini, kadang tuh memang akumulasi asing tuh nggak selalu ini sih berbanding lurus dengan kenaikan harga. Asing itu lebih dominan apa ya, bisa diikutin ke saham-saham lapis satu, misalnya blue chip. Nah, saham-saham lapis satu itu kalau asing masuk biasanya maksudnya gede gitu loh. Terus market cap yang gede, misalnya di atas 20 triliun, itu kita ngikutin asing biasanya apa analisanya benar gitu loh. Bisa saja memang ini akumulasinya memang belum selesai untuk di hill ini. Memang karakternya seperti itu, karena ada juga saham yang ketika diakumulasi asing dia langsung terbang. Contoh kayak kayak Breeze, Breeze kan diakumulasi asing dia langsung terbang kan. Diakumulasi asing langsung terbang. Nah ini tadi saya ngomong 2680 ya, ini beneran jebol 2680. Jadi jangan keburu masuk dulu. Buat yang sudah punya harga bawah, misal 2000, 2300, di bawah 2500, better di TP dulu sebagian ya, TP dikit-dikit. Karena kita nggak tahu Breeze ini apakah dia koreksi sementara, apakah dia akan koreksi terus. Ya. Tapi kalau lihat struktur chartnya, dia masih koreksi sementara aja, koreksi wajar.
Oke, ada yang tanya Vire, 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 Vire. Nah, oke, saham ini memang lagi rame. Kita lihat trade book-nya, tarikan pertama di 112 dan 119. Oke. Jadi pilihannya ya kita boleh entry 113 atau di 119. Oke, ini buying power-nya cukup oke sebetulnya ya. Kita lihat chart-nya ya. Vire. Ya bagus sih untuk chart-nya. Cuman sahamnya kurang liquid ya teman-teman ya. Karena market cap-nya cukup kecil. Ini fake bid semua ini barusan diisi semua ya. Saya kurang ini sih ya, kurang apa ya, kurang serk ya sama Vire, cara cara bandar gorengnya saya kurang serk. Kenapa ya? Karena bidnya ini diisi penuh, tapi overnya kosong. Cuman ada 125 ini yang tebel sama 130 gitu ya. Ya mungkin bisa aja dia naik nanti ke 125, cuman dengan dia bikin fake bid seperti ini tuh yang sangat rapi ya, yang sangat rapi kemudian overnya kosong, itu seakan-akan tuh maksa maksa retail buat nge-HK kanan ya, maksain retail buat nge-HK kanan gitu loh. Sedangkan dia itu nggak sambil jemur, dia nggak sambil jemur gitu loh. Saya nggak menyaranin sih. Takutnya nanti ini dicabut terus dibanting. Tapi kalau ngelihat kondisi buying power sama selling power-nya ini memang masih masih ada kans untuk naik nih saham ini, gitu ya. Tapi memang saya nggak pernah beli sih saham ini. Kadang saham yang market cap-nya di bawah 1T, ini kan 177 miliar. Ini saham yang market cap-nya di bawah 1T itu udah kategori masuk saham third liner atau lapis 3. Nah, saham third liner atau lapis 3 itu memang saham gorengan banget istilahnya. Ya suka-suka bandar kalau goreng ibaratnya gitu. Jadi duit kecil aja, misal punya duit 2M, 3M, goreng bikin ini mancing untuk ngeramein udah bisa gitu. Nah, otomatis kalau duit kecil bisa goreng, misalnya dengan duit di bawah 10M bisa goreng saham ini, otomatis apa ya? Bukan big player yang gede gitu loh, bukan bukan big player yang gede masuk di saham ini gitu loh. Tapi kalau buat copet-copetan, cepet-cepetan sih oke-oke aja sih. Tapi kalau saya sih kurang tertarik ya. ADMR, satu lagi Mas, ADMR. ADMR, oke. Kita cek ADMR. DMR sih ini memang secara momentum udah murah ya, secara momentum udah murah. Terus tapi secara tren ini masih distribusi ya, masih distribusi. Terus ini di bawah MA5 jauh, harusnya dia bisa ya ke sini 1400 ini bisa. 1390 lah, dia harusnya bisa ke sana dalam waktu dekat. Ini satu lagi ada yang boleh cicil lah masih tunggu. Kalau kalau ADMR misalnya trade plan-nya swing pendek ya cicil sudah mulai boleh sih. Cicil sudah mulai boleh tapi jangan banyak-banyak, pakai 5% sampai 10% dari modal dulu.
Karena ini kalau kita lihat dari sisi bidnya ada yang ngantri tebel di 1.300 nih. Gitu. Tapi secara teknikal memang dia sudah murah, tinggal nunggu mantulnya aja sih ADMR. Itu ya. BTPS 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 downtrend ya, downtrend parah sebetulnya. Hari ini technical rebound BTPS. Oke, kita lihat trade book tarikannya di 1275, 1270. 1275 ini sama 1270 harusnya kuat. Boleh ya BTPS di scalping aja tapi jangan di swing, di scalping aja karena masih downtrend. Entry-nya area 1270 sampai 1275. Kalau turun di bawah 1270 itu stop loss dulu aja BTPS. Targetnya ke sini 1320 sama 1330. Tapi sebelum itu dia harus jebol di 1300 dulu nih BTPS. Buying power-nya oke. Oke, BTPS sudah saya jawab ya dari Pak Arifin. Pak Sofyan, MDKA support terdekat berapa ya? MDKA. DKA hari ini masih cenderung turun ya, tapi DKA DKA kalau kita ngomong support terdekat ya ini ya, sampai ini. Jadi sekitar 2.220 sampai 2.280 itu support terdekatnya MDKA dan potensinya masih turun. Jadi better tunggu di sana aja. Tunggu di sekitar 220 sampai 280. Range buy-nya di situ kalau MDKA. Oke, ada pertanyaan lagi, cara keluar dari saham Gocap selain jual di pasar nego, Mas? Waduh, nggak ada ya. Saham Gocap itu contoh apa ya? Contoh saham yang Gocap itu contoh apa ya? NSP, Friend misalnya. Oh, IRSX ya. Oke, IRSX. Kita cek harga negonya berapa ya. Buset, harga negonya ini 5 perak ya dan 25 perak. Iya, memang nggak ada cara lain sih. Kalau misalnya mau keluar di saham Gocap, sarannya pakai nego. Nego itu kasih diskon banting harga sekalian gitu. Nah, atau sesuai harga nego pasarnya gitu loh. Karena ini juga pasar negonya aja di IRSX sepi nih. Ada yang mau ngebit di harga 5 perak 15.000 gitu. Nah, pasar nego itu nggak bisa langsung dan ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi nanti kalau Bapak Ibu entry di pasar negosiasi itu biasanya nunggu di telepon CS dulu. Mau sekuritas apapun biasanya nunggu di telepon CS. Kalau misalnya udah di telepon CS, setuju dengan kesepakatan harga tersebut baru diproses. Dan itu pun nggak selalu dan di hari tersebut gitu ya. Kalau friend coba ya. Friend ini negonya berapa ya? Friend titik NG. Friend masih mending nih ada yang kasih 20, 21, 30, 31, 40, 41 masih mending. Atau bisa juga Bapak Ibu punya kenalan temen yang apa ya? Yang istilahnya butuh saham di bawah Gocap. Nah, itu bisa diajak negosiasi, biasanya gitu.
Oke, energi sama MEDC kayaknya mulai panas nih. Tins terbukti ya kena 900 ya Tins ya. Happy cuan ya yang tadi beli Tins. Tins kena 900. Ini buying powernya 2 kali lipat nih. Sorry, 1 kali lipat dari yang sell. Tertinggi 915 tadi ya. Oke, kita dapat jackpot di Tins. Sayangnya doitnya tadi masih nyungsep nih. Oh, sekarang udah hijau teman-teman ya. Udah hijau doit udah hijau. Silakan dipantau ya. Silakan dipantau. Tadi kalau ada yang nyoba tes slot tadi 430 bisa dipantau. Targetnya 442 sama 450. Overnya tebal di atas, ini bagus karena ini juga nggak penuh. Ini ada yang kosong atau kurus. Terus kemudian ini kosong. Ini nggak dikasih fake bid. Artinya ini saham harusnya antrian naik nih si Doit. Oke ya, si Doit saham antrian naik sama Tins tadi. Oke. Ya, kalau nikel ini sudah mepet arah teman-teman. Arahnya kan 25%. Mending masih enak scalping di timah daripada di NIKL gitu loh. Oke. Wah, BMRI ini ngerespon ini dividennya direspon ya. 7.500 kena. Kemarin ya di grup saya info ya yang saham-saham baru RUPS seperti BMRI, kemudian BRI. Kalau BRI udah selesai, BRI udah selesai, BNI udah selesai. BCA baru kemarin RUPS. Ya tinggal Bank Mandiri ini aja sih. Energi bagus ya teman-teman ini. Ini kejebol juga energi. Oke. Oke, energi buying powernya lumayan ya, lebih gede. Trade booknya 230 ya, tarikan paling gede sama 228. Cuman sayangnya energi ini bidnya masih kurus nih yang sini. Yang sini udah hampir penuh lagi. Boleh ya teman-teman ya, buat tes slot dulu di 228 sama 230 energi ya. Sebetulnya chartnya juga ideal sih untuk swing. Nah, nah ini loh, ini ya, ini MA 200, ini lagi ngetes MA 200. Kalau jebol harusnya energi bisa kenceng ya. Nah, ini 232 ini MA 200. Terus ini eh, lagi lagi jebol ya, tadi udah breakout, yang 224 udah breakout. Nah, target resist berikutnya di sini 240 untuk energi. Ya boleh ya hajar 230 tadi yang timah belum dapat, banyak yang belum dapat, energi boleh pantau. Slis turun dalam. Wah, nggak trading slis ya saya. Slis kan harganya gocap memang. Skip aja saham-saham kayak gitu ya. Oke, kita tadi dapat jackpot di Tins, Doit masih proses, energi kita pantau. Boleh entry 228, 230 untuk energi. Oke.
kita juga bisa cari di sini ya running trade yang lagi rame, sliweran tuh saham apa itu kita bisa digunain untuk scalping. PTPS kayaknya rame tadi. PTPS sliweran ya, kita lihat. Hmm. Oh, dia barusan ARB berjilid-jilid. 1, 2, 3, 4. Wah, ngeri nih saham. Tapi ini udah disupport nih. Tapi ngeri nih saham ya. Eh, rame sih. Rame sih. Tapi ya kalau buat teman-teman yang belajar scalping jangan ya. Beresiko. Oke, kita lihat di stock dinner. Nah, ini kalau udah sekitar jam setengah 10 lebih, biasanya memang di top value ini banyak yang di atas 10 miliar. Cek aja rata-rata yang sahamnya di atas 10 miliar, rata-rata kenaikannya di atas 1%. Ini kayak Timah, ini jadi top winner nomor 2, naik 11%. Kemudian ada Pegas, kemudian CTRA naik 4%, ya kan. DGNS yang tadi sempat kita pantau naik 15%, terus Maha naik 5%, ya. Terus BTPS juga masuk ya, top value, naik 3,61%. Ya, ESA ini hampir ya, hampir 10 M. Ya kalau transaksinya dia 5 M ke bawah mah kadang nggak kita lihat ya, karena eh, saya selalu ngomong lihat saham yang transaksinya udah nyentuh 10 M ke atas. Kenapa? Karena kalau transaksi 10 M ke atas itu jam 9 lebih 1 menit sampai jam 9:15 itu rame gitu loh. Kalau sebelum 10 M ke atas baru 5 menit, 10 menit, berarti nanti sampai sesi 1 dia potensinya bisa transaksi sampai 50 M sampai 100 M gitu loh. Nah, kalau duit udah flow transaksi sebesar itu, big player-nya biasanya udah masuk gitu loh. Ya kalau transaksi mah cuman kayak gini ya, 1 M gitu ya, 2 M gitu ya. Ya itu mah retail gitu loh. Ini aja pun nikel dia bisa arah pun ya istilahnya bukan yang transaksi yang gede gitu loh. Itu sih. Kalau banyak yang transaksi gede di sini, compare lagi pakai volume ya, compare lagi pakai volume. Yang transaksi 500 ribu lot ke atas, 1 juta lot lebih bagus. Kayak ini Tins ini udah 1 juta ya kan, gitu. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, ini posisinya udah jam 9.45. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat ya. Terus tidak lupa saya ingatin teman-teman, Miraset ngadain event Navi Booster ya, Navi Booster. Navi Booster itu sebagai stimulus buat teman-teman yang biasanya trading ya, biasanya trading transaksi, bisa daftar di Neo Hots Mobile, masuk di menu Navi Booster, terus nanti masukin PIN, klik I agree itu aja. Terus jangan lupa daftar juga di sini teman-teman, daftar juga di Navi ya, daftar juga di Navi, karena nanti cashback-nya akan masuk di Navi ya, cashback-nya akan masuk di Navi nanti. Nah,
Jangan lupa teman-teman daftar di Navi. Ya, teman-teman daftar di Navi, kemudian pilih menu daftar ya di sini ya. Maaf, ke close. Oke, ada yang tanya Petro. Petro. Petro ini ya, Petro ini belum ya, masih sepi. Petro ini satu leading ya sama grupnya PP. Kalau Petro ini biasanya ngekornya ke cuan. Kalau cuannya masih merah, Petronya pasti diem. Jadi kita nunggu cuannya gerak baru bisa scalping ke Petro. Gitu. Itu korelasinya antara Petro sama cuan kayak gitu. Ini sepi semua ya grupnya PP ya. Jadi wait and see dulu ya untuk si Petro. Oke, PTPS akhirnya diangkat ya. Karena udah ARB 5 hari, 6 hari, tapi ngeri. Soalnya ARB berjilid-jilid soalnya. Gila, BRIS diangkat lagi. Tadi padahal udah koreksi loh. Biasanya kalau kayak gini sih ditahan ya. Artinya dijagain gitu sama bandarnya. Tadi mau masuk ragu. Yang mana? BRIS atau yang Petro ini? Iya, ya memang itu tadi ya, karena memang masih koreksi. Jadi pilihannya buy on breakout atau sekalian nunggu 2.600-an. Nah, tapi memang kalau di scalping kurang ideal sih BRIS ini. Karena harga sekarang tuh di tengah-tengah gitu loh. Harga sekarang tuh di tengah-tengah. Dia udah deket resist, tapi juga jauh dari support gitu loh. Pak Anton, dari Pak Rudi tanya, Pak Anton, saat open market kita screening kandidat saham berdasarkan value transaksi. Setelah dapat kandidatnya, langkah seleksi berikutnya melihat trade book, mencari yang posisi buy lebih kuat. Oke, benar. Lalu berikutnya melihat posisi angka-angka di kolom bid, the offer. Kalau yang ini acuannya bagaimana ya Pak? Saya belum begitu paham komposisi angka yang bagus atau kurang bagus. Ada yang tanya view-nya ASA. Oke, sebentar ya. ASA ini dia katanya mau dibeli JNT ya. Oh, ini buying power-nya oke, trade-nya oke. ASA. Boleh ya ASA ya di scalping ya. Coba antri di sini aja di 795 ya.
795 atau 790. Kalau dikasih ya, 800 ini level psikologi sih sebetulnya. Jadi antara 795 800 ini boleh sih. Targetnya ke 840. Ya, karena ini ada kita telat beberapa tik nih. Kalau udah posisi kayak gini ya udah dapat ya syukur, nggak dapat ya sudah, istilahnya gitu. Oke. Dan ini juga value transaksinya cuma 2,8 M. Jadi masih kurang rame sih. Harusnya nanti ada guyuran juga nih saham ini. Oke, melanjut pertanyaan dari Pak Rudi tadi ya. Jadi poin nomor 1 udah benar, kita cari value transaksi yang 10M ke atas. Poin nomor 2, kita cari posisi buy yang kuat untuk entry itu di trade book. Ya, ini juga benar ya. Terus poin berikutnya kita melihat komposisi bid offer, komposisi yang seperti apa yang bagus. Jadi bid offer tuh gini ya. Bid offer itu nyesuaiin pola sahamnya. Ya, kalau ASA, tipikal kayak ASA, dia nggak pernah kasih bid tebel di sisi kiri. Jadi seribuan ini ya antriannya ASA seperti ini memang gitu loh. Nah, tapi kalau ada yang dia pasang 1 baris, 2 baris tebel di bawah, itu biasanya antrian turun. Jadi kita cari yang kalau bisa itu misal bidnya keisi, ditebelin ya ditebelin semua. Kalau misalnya kosong ya sekalian kosong semua gitu. Nah, itu yang komposisi ideal. Ditambah overnya itu ada yang tebel. Ya, ada yang tebel contohnya misalnya di ASA ini di harga 840 ini kan ada tebel 8.000. Ini sudah indikasi ada antrian tebel, tapi menurut saya kurang bagus. Kalau di sini tebelin 12.000 atau mungkin 15.000 lot, atau di sini ada yang nebelin 820 15.000 lot, itu lebih bagus. Karena artinya bandar itu goreng sambil jemur, istilahnya gitu. Bandar goreng sambil jemur. Nah, kalau dia goreng sambil jemur, biasanya dia pancing makan juga di over, dia mancing makan juga di over, istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi case-nya apa ya? Case-nya tadi Vire ya. Nah, turun kan Vire. Nah, makanya Vire tadi saya nggak menyarankan beli karena kenapa? Bidnya ditebelin rapi tapi overnya kosong gitu loh. Nah, itu komposisi bid over yang jelek, istilahnya gitu. Nah, atau pakai yang tin study. Nah, tin study yang over itu deket-deket atas beberapa ada yang tebel, ada yang kurus, tapi nggak sampai penuh. Nah, ini si tins ini overnya udah penuh sampai atas. Kalau yang atas ada yang nembelin, ini tins ini dia lagi mau profit taking wajar. Dia lagi mau profit taking wajar gitu loh. Tapi ketika dia ditarik tadi, saya suruh beli di 830, 835, itu tadi posisi bidnya, posisinya itu dia masih banyak yang kosong. Sedangkan overnya tebel tapi cuma beberapa papan. Minimal over tuh tebel 2 sampai 3 papan. Ya, ada over tebel 2 sampai 3 papan. Itu ideal. Kalau misalnya bidnya kurus. Tapi kalau bidnya keisi rapat, overnya harus juga keisi rapat, ya harus sama-sama imbang. Nah, itu ideal juga. Tapi yang paling enak kita lihat yang tarikan pertama kayak pins tadi, komposisi overnya. Intinya over harus ada yang tebel, Pak. Itu ciri saham antrian naik. Tapi kalau overnya kosong sama sekali, sedangkan kebalik bidnya tebel sekali, misalnya ini kalau di total sumnya di sini katakanlah 300.000. Kemudian overnya cuman 50.000 gitu. Kan jomplang banget, jomplangnya sampai 5 kali. Padahal dia lagi digoreng tuh, digoreng terus. Nah, tapi ini ditebelin. Saran saya, jangan pernah masuk saham yang model gitu. Pasti nanti bidnya ada satu sisi dia dicabut terus diguyur. Gitu sih. Gitu Pak Rudi. Mungkin kalau Pak Rudi ada contoh saham ya, bisa ditulis di kolom chat ya. Satu aja coba kasih contoh saham, nanti saya jelasin bid overnya. Mungkin kalau ada yang Pak Rudi ragu.
Oke ya, saya kasih 1 menit ya. Ini waktunya sudah hampir habis ya. Momentum Avia bakal ditarik nggak ya Mas swing pendek? Avia. Avia ini masih sideways sih kalau saya lihat. Masih sideways ya. Kalau masalah momentum lebaran, kayaknya nggak ada korelasinya deh. Kalau Jamfa sama Cepin itu kalau mau lebaran biasanya memang ditarik. Terus retail-retail kayak LPPF, kemudian Aces itu biasanya mau lebaran ditarik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, cukup ya saya kira ya. Semoga ini ya edukasi pelatihan pagi ini bermanfaat ya buat Bapak Ibu teman-teman semuanya. Nanti kalau ada jadwal live trading berikutnya nanti akan saya share di grup. Oke, mungkin itu dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu Bapak Ibu.